Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kun jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu orang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang melintasi sebuah jalan. Kata dunia dibuat atau dimustak dari bahasa Arab dari lafaz dana yang artinya dekat. Yang namanya dekat berarti tidak akan lama. Maka dari itu Rasulullah berisyarat kepada kita dalam hadisnya, kita hidup di dunia ini seakan-akan harus sepertikan orang asing, yang mana orang asing itu tidak jauh dan tidak lebih jauh, ibaratkan seorang pengunjung yang mengunjungi suatu tempat. Seorang pengunjung yang mengunjungi tempat itu berarti tidak akan lama-lama di dalam tempat itu. Dia pasti akan kembali ke tempat asalnya. Aw 'abiri sabil, atau orang yang melintasi sebuah jalan. Tentu orang yang melintasi jalan itu pasti akan ada tujuan yang jelas. Lalu apa tujuan kita yang sebenarnya? Tujuan kita yang sebenarnya adalah mardhatillah, keridhaan Allah. Tapi jangan dikira jalan yang kita lalui, jalan yang kita lampaui akan lurus dan akan bagus, tidak ada rintangan dan tidak ada halauan. Akan tetapi jalan yang kita lalui itu banyak rintangan, banyak cobaan yang dapat menghancurkan kita, yang dapat menjerumuskan kita ke jurang kehinaan. Tapi sayang, banyak orang yang terlena, banyak orang yang tersipu, banyak orang yang terlalaikan dengan kenikmatan dunia itu. Banyak para pejabat yang berani mencuri uang negara atau digarisbawahi dengan korupsi. Banyak orang miskin yang berani mencuri, atau yang lebih fatal, berani menjual keyakinan tauhid la ilaha illallah hanya dengan sekardus mie. Banyak orang muslim yang berani melukai, berani menumpahkan darah sesama muslim. Banyak para ulama yang berani menjual ayat-ayat Quran dengan harga murah. Bukannya menghidupkan agama, malah mencari hidup dalam agama. Banyak orang yang berani melampaui batas, melakukan pekerjaan yang haram. Itu semua hanya untuk ditujukan, hanya untuk dititik beratkan, hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang secuil, yang tidak ada apa-apanya. Berpikirlah sedikit, apakah kita tidak sadar kita menjadikan dunia itu Tuhan? Agama tidak melarang kita untuk berikhtiar, untuk mencari kenikmatan dunia, untuk menghidupi diri sendiri, untuk bisa beribadah kepada Allah. Malahan agama melarang kita terus-menerus berjuang, memperjuangkan akhirat, terus-menerus ibadah hingga lupa untuk menafkahi diri dan keluarga. Ayat ini dituangkan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Agama tidak melarang. Yang dilarang itu kita melampaui batas hingga menuhankan dunia. Karena sifatnya dunia itu adalah menipu. Sifatnya dunia itu adalah sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak adalah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Dan tidak adalah kenikmatan dunia kecuali keindahan yang sedikit, yang sesaat. Oleh karena itu diharapkan kita tidak terlena dan tidak terhipnotis oleh gemerlap dan keindahan apapun yang bertebaran di atas tanah ini. Karena sejatinya kita hidup di atas ini hanyalah seorang pengembara. Kita hidup di atas ini hanyalah seorang perantau. Kita hidup di atas ini, di atas tanah ini hanyalah orang asing. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Asal kita dari tanah, dan kepada tanah itulah kita akan kembali.
ke dalam tanah itulah tempat pulang kita. Maka mudah-mudahan kita tidak mempunyai sifat yang melangit sehingga melupakan apa esensi kita sebenarnya. Dan pada tanah itu jugalah kita akan dibangkitkan pada kedua kalinya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita supaya bisa berada di jalan yang lurus untuk mendapatkan ridhonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.